Corona tidak akan hilang, ini pesan terdalam Dr. Tirta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas protokol tatanan baru atau new normal pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru. Sebenarnya apa sih new normal itu? Kalau di pertanyaan new normal, ini saya sebelumnya disclaimer, terlepas new normal ini ada atau enggak ya. Oke. Jadi terlepas ini dilaksanakan atau enggak, banyak netizen dan masyarakat bertanya, "Dok, new normal itu apa?" Jadi gini, new normal itu adalah sebuah adaptasi gaya yang baru. Karena COVID itu tidak bisa hilang total. COVID itu hanya bisa dikontrol. Itu adalah hal sesuatu yang kita harus tahu, bahwa banyak netizen bertanya, kapan COVID hilang? COVID itu tidak bisa hilang. Layaknya TBC, layaknya DBD, layaknya malaria, HIV, hepatitis, dan sekian lainnya, dia hanya bisa dikontrol sampai titik minimal. Nah, untuk memutus rantai infeksi ini, karena ini sesuatu yang baru, maka kita dibutuhkan adaptasi yang baru bernama new normal. Nah, new normal ini yang penting, satu, menerapkan segala sesuatu protokol kesehatan yang sudah diajarkan oleh gugus percepatan dari bulan Maret, yaitu pakai masker, entah itu kain, yang medis tetap pakai masker biasa, pakai masker medis, lalu cuci tangan terus di setiap waktu, hindari menyentuh mulut, mata, dan hidung, tetap jaga jarak. Nah, sambil kita menunggu kebijakan yang sesuai dengan pemerintah. Let's say kalau emang pasar buka, berarti kita sebagai relawan mengedukasi mengedukasi pedagang untuk menjaga kebersihan diri. Terus ke konsumennya kita jaga kebersihan diri. Terus yang kedua ini mall tanggal 8 Juni. Berarti semua mall harus menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu. Artinya mau nggak mau masyarakat tetap harus menerima kenyataan bahwa kita harus hidup sama-sama dengan virus ini. Seperti kita menerima influenza, kita menerima TBC dan sebagainya. Tetapi ini yang perlu kita revisi. Banyak media nanti yang akan bisa memplesetkan ataupun menggiring. Yang paling penting adalah maksudnya menerima di sini bukan kita salaman nama COVID, bukan, tetapi adalah saya akan menerangkan maksudnya Pak Presiden. Beliau kan bilang menerima itu bukan artian kita wis nerima wae lah pasrah, bukan. Tetapi COVID ini dikontrol. Dia akan selalu ada. Supaya menjaga minimal, kita tetap harus memutus rantai infeksi. Dengan cara apa? Adaptasi baru. Let's say ada restoran buka. Let's say restoran buka. Kan ada meja-mejanya. Apa adaptasi gaya barunya? Sekarang setiap restoran, setiap meja dikasih celah plastik. Kemarin saya mengalami, saya order sebuah aplikasi online yang transportasi. Saya lihat di belakang, di drivernya itu dikasih sekat plastik. Saya tanya, kenapa Bapak kayak gini? Inisiatif saya, new normal. Oh, kok lebih nyampe dari saya dia malahan ya. Terus yang kedua, ada bisnis baru namanya fogging dan disinfektan mobil dan motor. Dan new normal berikutnya adalah orang sekarang membeli makanan yang bersih. Kita lihat, karena COVID, semua warga Indonesia melakukan PHBS lebih cepat. Dan itu sebenarnya agenda kita dari tahun 70-an. Jadi merupakan PHBS ini harus kita laksanakan lebih lanjut. Protokol kesehatan kita jalankan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah atas bawah terstruktur. Itu sih sebenarnya pada dasar new normal. Artinya kita harus beradaptasi, Dok, ya? Gitu ya? Betul, adaptasi. Adaptasi. Lantas, apa himbauan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bisa memutus rantai penularan corona? Teman-teman, saya sudah selalu melakukan ini tiap hari di Instagram sebenarnya, dan YouTube dan semua platform. Jadi saya akan mendobeli lah dengan Pak Kris dan teman-teman di sini yang terhormat sekali. Jadi buat teman-teman masyarakat, teman-teman yang muda, ini saatnya kita itu bangkit gitu loh. Dan kita mari lupakanlah perbedaan opini itu wajar, adu argumen itu wajar. Tetapi kita tahu 4 bulan sudah Indonesia itu berdarah-darah melawan COVID. Dan solusinya adalah kita tuh paling enggak ketika Pak Jokowi memberikan instruksi, seluruh jajaran sampai kita rakyat, kita membantu untuk mensukseskan hal itu. Dan terkait dengan new normal, entah dilaksanakan atau tidak, ada atau new normal atau tidak, yang penting protokol kesehatan harus dijalankan dulu. Dan kalau nggak penting-penting banget, janganlah nongkrong-nongkrong gabut main mercon apalagi kemarin ya. Itu kayak ganggu banget. Kenapa? Nakes-nakes ini belum bisa pulang. Saya 4 bulan nggak ketemu keluarga. Dan kami di sini tuh nakes-nakes, teman-teman saya mewakili dokter, kita itu rela. Kita klarifikasi. Satu, nakes tidak pernah membodoh-bodohkan masyarakat. Nakes tidak pernah merasa menyerah. Ya kan? Nakes selalu merasa kita harus sumpah kita nih nolong pasien. Ketiga, nakes itu pikiran uang belakangan. Kita emang mengharap, tapi kita yang penting nolong dulu. Keempat, tapi ini bisa sukses kalau teman-teman masyarakat menjalankan protokol. Dan terkait ini usul kami tadi kemarin saya bersama teman-teman BNPB, lalu di DMI Dewan Masjid Indonesia ada Pak Arif Rosyid dan kawan-kawan.
kita kemarin ke Masjid Al-Kausar membuat sebuah hashtag bangkit dari masjid. Jadi kita tahu bahwa warga tuh pengen buat beribadah, tetapi ini kan belum ada kebijakan resmi dari BNPB. Tapi sembari jalan itu kita ingin menggunakan masjid sebagai pusat syiar, dan ini tidak hanya masjid tapi juga ada bisa gereja, tempat-tempat ibadah tempat-tempat lainnya, ibadah. Iya. Jadi tempat ibadah ini kan tempat yang paling sakral, itu bisa menyebarkan kebaikan. Semoga aja ada kebijakan kedepannya sebagai tempat ibadah ini untuk tempat pusat kebaikan dan tempat edukasi COVID dari pengarah suara. Baik.